Pemirsa Intens Investigasi, geger. Ada yang lebih misterius dari desir angin malam. Getaran hati yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Seperti melodi yang samar terdengar, seperti tatapan yang diam-diam menyimpan banyak makna. Begitulah kedekatan Fuji dan Pharrell di mata warganet. Meski bukan pasangan, tetapi banyak yang melihat bahwa kedekatan keduanya selalu terlihat begitu serasi di mata masyarakat. Kebersamaan mereka juga terasa begitu alami, begitu nyaman, seakan semesta pun setuju bahwa ada sesuatu yang belum terungkap di antara mereka. Meski begitu, kini rupanya bukan hanya warganet yang mulai berspekulasi, tetapi juga seorang ahli spiritual yang membaca arah energi mereka. Beberapa ahli spiritual dan ahli tarot yang dikenal mampu melihat tanda-tanda tak kasat mata, mencoba mengulik apakah benar kedekatan ini bukan hanya isapan jempol belaka. Lantas seperti apa kata ahli spiritual dan ahli tarot? Apa benar sebenarnya perjalanan takdir tengah menuntun mereka ke arah yang lebih serius? Ataukah ini hanya kebetulan? Atau justru awal dari kisah cinta yang telah digariskan semesta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tampaknya ada yang lebih indah dari bunga yang mekar di awal musim semi. Bisikan-bisikan cinta yang tertiup angin membawa harapan dan doa yang melangit. Itulah yang konon terjadi di antara Fujianti Utami Putri alias Fuji dan Pharrell Bramasta, dua nama yang kini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di jagat maya. Sejak kemarin, Senin 24 Februari 2025, atau keduanya kembali bekerja bersama di sebuah platform media sosial, sederhana memang, tapi tidak bagi warganet dan masyarakat yang mendukung hubungan mereka. Dan ketika Pharrell, sang selebriti yang kini berlabuh ke dunia politik, ditemui awak media usai siaran langsungnya bersama Fuji, di mana sebuah kalimat terucap dari bibirnya yang kerap membuat hati banyak wanita bergetar, yaitu "Amin" ketika ditanya soal perjodohan dengan Fuji. Ahli spiritual Felin Ratu pun ikut angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, gerak-gerik Pharrell sudah tidak biasa lagi. Ada tarikan energi yang berbeda dalam setiap kebersamaan mereka. Fuji dan Pharrell yang tidak lagi sungkan menampilkan chemistry mereka di hadapan publik, juga seakan-akan menerobos tembok batas antara dan mungkin mulai rapuh dan siap runtuh kapan saja. Lantas seperti ini kata Felin terkait maksud kata amin yang diucapkan Pharrell Bramasta menurut penerawangan kartu tarotnya. Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai, kerjaan hari ini alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Kalau aku lihat di sini arahnya lebih ke pekerjaan dan juga saling support karir masing-masing, yang tentunya juga di sini terkait dengan pekerjaan pastinya berkaitan dengan jobnya semakin melimpah ya. Ada job yang semakin melimpah, namun juga ada harapan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan kedekatannya dan saling keterbukaan mereka juga bisa membuka pintu hati mereka masing-masing. Ada job ya, kedepannya akan ada harapan untuk banyaknya job, namun juga yang laki-laki khususnya yang prianya tentunya akan berharap mudah-mudahan juga dengan kedekatan mereka ini akan menujunya
mulai terbuka untuk hubungannya seperti itu. Lebih lanjut menelisik kedekatan Verrell Bramasta dan Fuji, tampaknya ada yang lebih indah dari rindu yang belum terucap. Harapan yang bersemi di hati banyak orang seperti terajut dalam doa dan tanda-tanda semesta. Begitulah warganet menatap kedekatan antara Fujianti Utami Putri dan Verrell Bramasta, dua bintang yang perlahan mulai tampak bersinar berdampingan. Bukan sekedar warganet, kini dukungan pun juga mengalir dari sejumlah selebriti tanah air yang terang-terangan ikut menjodohkan keduanya. Setelah kemarin bekerja bersama dalam sebuah platform media sosial, sorotan pun semakin tak terbendung. Publik menyaksikan, mengamati, bahkan menyelami setiap interaksi mereka dengan penuh antusiasme. Menanggapi hal ini, lagi-lagi ahli spiritual Velin Ratu pun ikut memberikan pandangannya. Menurutnya, pergerakan Verrell semakin menarik untuk diamati. Ada aura yang tak lagi bisa disembunyikan, ada frekuensi yang mulai menyatu. Fuji dan Verrell pun kini tak ragu menampilkan kebersamaan mereka di media sosial, seolah memberikan ruang bagi semesta untuk berbicara. Kini pertanyaannya, apakah dukungan dari publik dan sesama selebriti akan menjadi dorongan bagi Verrell untuk melangkah lebih jauh bersama Fuji? Apakah ada benang takdir yang perlahan mulai terjalin di antara mereka? Dan kemanakah arah Verrell dalam kedekatannya bersama Fuji? Seperti ini penglihatan ahli spiritual Velin melihat arah hubungan mereka ke depan. Ya, berharap yang terbaik kalau memang jodohnya, berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun, kalau udah jodohnya mau pasti akan nyatu gitu loh. Pokoknya yang terbaik buat mereka, mau jodoh atau enggak nantinya berharap yang terbaik. Kalaupun enggak jodoh mungkin bisa jadi teman yang baik, kan banyak silaturahmi. Jadi kalau aku lihatnya biasa aja kan ya, karena udah artis sama artis sering jalan berdua, bikin konten gitu kan ya. Tapi kalau mereka jodoh, kita juga bersyukur alhamdulillah gitu kan ya. Karena banyak juga yang sekarang dekat taunya cuma konten, dekat cuma bikin konten doang. Kalau aku sih kalau dia berdua jodoh, alhamdulillah. Kan netizen tukang jodoh-jodohin, dia nggak ngejodohin aja. Tapi emang Puji aku bilang pintar gitu, karena si Verrell juga pintar banget, udah jadi anggota dewan sekarang. Jadi kalau emang netizen ngejodohin, ya tergantung mereka berdua cocok apa enggak. Sekarang satu nyari kenyamanan, kecocokan, ya enggak. Kalau nggak cocok ya jangan jalanin, kalau cocok silakan sampai pernikahan. Kalau untuk cantik dan ganteng emang udah cocok ya, tapi kalau untuk umur, tapi sekarang ya aku juga suamiku umurnya muda-muda ya, tapi gimana ya, jadi aku bilang nggak cocok, tergantung mereka yang jalanin. Kalau bilang aku nggak cocok. Kalau aku lihat di sini dari kisah asmara yang sempat kandas satu sama lain juga, tentunya ini juga membuat mereka hati-hati dalam menjalin suatu hubungan asmara ya. Sempat terluka dan sempat juga di sini kandas dalam hubungan asmara, ini akan menjadi dasar dari mereka berdua untuk lebih hati-hati supaya kedepannya juga ya di sini tidak akan terluka lagi. Yaitu tadi ada trauma di antara keduanya, sehingga mereka ini dalam pendekatannya juga lebih hati-hati dan tidak mau tidak mau gegabah, tidak mau tidak mau cepat-cepat, tapi mereka menikmatin prosesnya satu sama lain dan berharap kalaupun nanti berjodoh mereka berdua ini emang betul-betul ya akan istilahnya mereka menginginkan pernikahan itu sekali tapi seumur hidup, tidak akan ada kegagalan lagi di kehidupan berikutnya. Sehingga kalau aku lihat di sini mereka berdua akan saling terbuka ya. Dari rekan-rekan artis juga di sini adalah sebagai suatu masukan ya, menjadi masukan dan juga bagi mereka berdua tentunya, dan juga bagi kelangsungan masa depan mereka ke depannya. Fujianti Utami Putri dan Verrell Bramasta, dua nama yang kini tak hanya terikat dalam kebersamaan di layar kaca, tapi juga dalam doa dan restu yang mengalir deras dari segala arah. Bukan hanya netizen dan rekan-rekan selebriti yang mulai menaruh harapan,
Kini sang ibu Vena Melinda pun tak ragu memberikan restunya. Baginya ada rasa kebanggaan yang terselip dalam kata-katanya ketika berbicara tentang seorang Fuji. Seorang gadis muda yang dinilainya sebagai sosok kreatif, penuh semangat dan tumbuh dalam keluarga yang erat dan hangat. Bagi Vena, saat ditanya soal kedekatan putranya dengan Fuji, ia pun menjawab dengan hanya meminta didoakan yang terbaik. Lantas pertanyaannya, apakah Fuji sosok yang dimaksudkan Vena Melinda dalam pernyataannya tersebut? Seperti ini penglihatan Velin Ratu melalui kartu tarotnya. Ya, yang terbaik ya sis ya. Betul. Dia juga punya anak laki nanti. Iya. Iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijaga yang buat terbaik. putranya. Yang paling penting Vero dapat teman ibadah. Itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Vero tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun Amin. dia. Kenal dong. Kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala. Itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya. Saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu. Betul. Berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya. Sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh ya. Intinya yang terbaik buat Vero Atala, siapapun itu, kan seperti aku bilang sebagai seorang ibu, doa itu harus, tinggal siapapun itu bukan kewenangan kita, bener nggak? Iya. Karena jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah. Yang penting didoain. Kalau aku lihat, kita lihat ya dari kartunya, apakah akan mudah, akan dilalui atau tidak. Tentunya di sini kekuatan keluarga adalah segalanya. Seperti aku bilang di kartu aku sebelumnya, hubungan ini akan menyangkut kedua belah keluarga yang akan menentukan tentang suatu hubungan tersebut. Ahli spiritual Velin Ratu pun ikut membaca tanda-tanda ini. Menurutnya, takdir antara Fuji dan Vero bukanlah sesuatu yang akan datang secara tiba-tiba. Mereka adalah dua individu yang berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan memang jika melihat perjalanan keduanya, tak ada yang serba instan. Fuji dengan segala luka yang pernah ia lewati, tentu tak ingin melangkah tanpa kepastian. Sementara Vero yang kini menapaki dunia politik, membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi pendamping, bukan sekedar kekasih dalam euforia sesaat. Lantas, jika benar takdir mulai menyatukan mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga akhirnya Fuji dan Vero menyadari bahwa mereka adalah jawaban dari doa satu sama lain? Seperti inilah penglihatan Velin Ratu terkait masa depan hubungan Vero dan Fuji. Kalau dibilang bangga, mungkin untuk saat ini secara generally bangga ya. Namun di sini juga yang menjadi pertimbangan juga adalah ada seseorang, karena kalau aku lihat ini hubungannya juga dekat ya. Jadi di sini juga seperti aku bilang di kartu sebelumnya agak sulit ya kalau untuk hubungannya ini akan akan adanya konflik juga ya, akan adanya konflik juga antar keluarga yang nantinya akan terjadi. Aku lihat di sini, dan juga tentunya ini juga berkaitan dengan seseorang ya di masa lalunya. Sedikit harapan untuk bisa mudah ya. Kalau aku bilang ini akan dibilang mudah, tidak mudah, tapi memang aku lihat di sini akan ada hambatan dalam support ya. Dan di sini aku melihat juga pada akhirnya juga nantinya di sini saling menjaga jarak ya. Aku lihat di sini saling menjaga jarak dan saling menjaga hati, dan juga seperti aku bilang tadi akan ada konflik, sebab akan ada konfliknya ini, sehingga itu kenapa seorang wanita ini, si F ini pada akhirnya juga memilih untuk nyamannya untuk hubungan relasi kerja, dan tentunya di sini untuk hubungannya juga lebih kepada pertemanan atau adik kakak, karena dia juga di sini ada sinyal-sinyal yang nampaknya dia juga karena pernah gagal sehingga dia merasakan akan ada sinyal kesulitan kalau misalnya nanti hubungan dengan ya yang ini dengan lelaki ini akan berlanjut ke jenjang yang serius. Maka di sini seperti aku bilang nanti pada akhirnya akan menjadi suatu keluarga selayaknya adik dan kakak.
Di balik penerawangan Velin Ratu, beberapa ahli spiritual dan pembaca tarot lainnya juga membaca arah kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Cinta terkadang hadir memang bukan saat kita benar-benar mencarinya, melainkan saat kita merasa akan kehilangannya. Dan mungkin inilah yang sedang terjadi di antara Verrell Bramasta dan Fujianti Utami dan Aisar. Selama ini, Verrell diketahui kerap bersikap biasa saja. Ia mengamini perjodohan ala warganet, tetap menyebut kebersamaannya dengan Fuji sebagai tuntutan pekerjaan. Tidak ada perasaan istimewa, tidak ada tanda-tanda bahwa hatinya bergerak lebih jauh. Hingga satu hal terjadi, Fuji semakin sering terlihat dengan Aisar. Seolah tersadar bahwa mungkin ia akan kehilangan sesuatu yang berharga, tiba-tiba Verrell muncul di Malaysia. Denny Darko, ahli tarot ternama, mengungkapkan hal ini. Ia justru meragukan pengakuan Verrell yang menyebut datang untuk urusan pekerjaan, karena menurutnya sebagai seorang anggota dewan, Verrell tidak harus datang langsung untuk bekerja. Dan meeting bisa dilakukan melalui Zoom, komunikasi bisa berjalan lewat telepon. Lantas, apakah ini juga pertanda bahwa Verrell mulai melihat Fuji dengan cara yang berbeda? Benarkah Verrell diam-diam mulai memiliki rasa yang berbeda kepada Fuji? Sebuah perasaan yang seringkali muncul dalam cinta, bukan hanya tentang siapa yang benar-benar diinginkan, tetapi juga tentang ego seorang lelaki yang merasa harus memperjuangkan sesuatu yang mulai menjauh darinya. Gak usah pakai kartu tarot, ini mah pasti sesuatu yang sangat diupayakan ini itu, disengajakan untuk berjumpa. Apalagi waktunya nggak cuma semenit, 2 menit, 10 menit. Saya kira ada babak baru antara Fuji dan Verrell. Dan mungkin Verrell yang selama ini perasaannya biasa-biasa aja, itu melihat kemesraan Fuji dan Aisar, merasa kalau kayaknya boleh juga nih. Dan sebelum akhirnya nanti nggak ada kesempatan, akhirnya Verrell mungkin pergi ke Malaysia. Tapi kan itu sesuatu yang bisa saja ya tugas. Tapi kalau terus emang iya seperti itu, bentar. Sekarang itu bisa lewat Zoom meeting, bisa juga lewat telepon, nggak bisa lewat WA. Kenapa kok harus datang? Jadi kalau menurut saya nggak biasanya lah kalau saya bilang seperti itu. Jadi kalau saya lihat nih cowok-cowok di sini coba komentar, pernah nggak kalian tadinya perasaannya biasa-biasa tuh sama tuh cewek gitu loh, tapi karena cewek ini diinginkan orang lain terus jadi ngerasa spesial, nggak mau diambil sama orang. Ini yang dirasakan Verrell. Verrell gelisah dan ini membuat para fans Fuji dan Aisar harus gelisah. Karena kalau harus disandingkan atau disuruh milih antara Verrell dan Aisar, jelas Fuji akan milih Verrell Bramasta. Sementara itu, selain Verrell Bramasta, Fuji diketahui memang dekat dengan beberapa nama, termasuk diantaranya konten kreator asal Malaysia Aisar Khalid. Lantas, bagaimanakah ahli tarot melihat hal ini? Benarkah pula dengan semakin Fuji bersama Verrell, membuat peluang Aisar untuk mendekati Fuji semakin minim? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah derasnya arus perjodohan ala warganet yang mendukung Fuji dan Verrell, sebuah suara lain muncul dari balik tabir misteri. Dede, seorang ahli tarot, melihat sesuatu yang berbeda. Baginya, peta asmara ini memiliki jalan yang mungkin tak terduga oleh banyak orang. Yaitu ia melihat perasaan yang lebih kuat dari seorang Aisar Khalid ketimbang Verrell untuk anak Haji Faisal dan Dewi Zuriati tersebut. Jika sebelumnya Verrell dipandang sebagai sosok yang berpotensi menjadi pasangan Fuji, maka kini perhatian justru tertuju pada Aisar, seseorang yang mungkin selama ini berada di bayang-bayang. Ia juga menjelaskan mengapa Aisar begitu tertarik pada Fuji.
Aisar, yang saya lihat di sini di kartu ini adalah ini lebih kuat ke Aisar. Nah, ini kuat banget nih untuk Aisar ya, dan saya lihat di sini untuk Aisar sendiri benar-benar rasa ingin memilikinya kuat banget ya, gitu ya. Kalau untuk Feral ya saya lihat di kartu saya hanya untuk persahabatan ya, dan satu mungkin satu entertain ya, seperti itu. Dan lebih ke Aisar sih ya di kartu ini ya. Di sini ada kartu Wheel of Fortune ya, Wheel of Fortune di kartu saya. Aisar kenapa kuat sekali dengan Fuji, yang saya lihat cantik ya, gitu. Fuji itu cantik, dan gitu keberuntungan juga bagus ya. Ya yang dilihat kan bagaimana nanti ke depannya, panjangnya seperti apa ya, jangka panjangnya ya. Dan kalau saya lihat di sini benar-benar naturally ya, si Aisar ini benar-benar naturally untuk suka dengan si Fuji. Di sini ada kartu Seven of Wands ya, Seven of Wands yang artinya adalah kalau seseorang suka dengan orang suka dengan seseorang, pasti ada rasa cemburu ya, gitu yang saya lihat di sini. Apalagi kuat sekali nih si Aisar ini suka dengan Fuji ya, gitu. Pastinya ada rasa cemburu dan bertanya-tanya gitu, ada something apa kan gitu ya, padahal hanya bisa dibilang pekerjaan aja ya, gitu. Dari tuntutan pekerjaan yang mereka berdua. Ada rasa cemburu. Oh iya, kalau untuk rasa cemburu pasti ada ya, pasti ada di sini karena kuat sekali Aisar begitu suka dengan Fuji ya, gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.